Hai guys, balik lagi di channel Abang Yuda. Buat hari ini teman-teman, sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan membuatkan video tutorial bagaimana cara memasang air cooler pada motherboard Intel soket LGA 1156 teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah mulai merasa penasaran, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Tapi seperti biasa teman-teman, buat teman-teman yang baru saja hadir di channel ini dan belum sempat menekan tombol subscribe, untuk silakan subscribe tekan juga karena akan banyak sekali konten-konten yang menarik, lucu, kocak dan menghibur lainnya teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga setia menonton setiap kali saya upload video baru, saya ucapkan terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Makan bakso pagi dan siang bolong dengan perasan jeruk, kecap, asin, minyak bawang dan juga bola-bola bakso supaya tambah sedap lagi dan nikmat tentunya. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya teman-teman. Ya, seperti yang teman-teman tahu, di sini Abang Yuda menggunakan motherboard soket LGA 1156, motherboard Intel tentunya ya. Dan untuk CPU-nya teman-teman, di sini Abang Yuda menggunakan Intel Core i7 870 ya, versi generasi pertama teman-teman. Waduh, versi jadul banget gitu kan. Tapi tidak apa-apa, walaupun jadul tetap masih bisa dipakai ya, seperti itulah gitu kan. Masih DDR3 men, ya seperti yang kalian tahu kan. Dan teman-teman, untuk air cooler yang Abang Yuda gunakan, di sini Abang Yuda menggunakan air cooler Ali7 prosesor H120D teman-teman ya, yang sudah didukung dengan 6 pipe head atau kepala pipa. Waduh, mirip dengan game horror gitu kan, judulnya pipe head. Tapi ini beda teman-teman, ini adalah pendingin prosesor gitu loh. Oke, tanpa berbasa-basi lagi atau berlama-lama lagi, langsung aja kita memulai unboxing dulu ya teman-teman ya. Kita akan unboxing dulu, mengapa? Karena di sini masih dalam bungkus, jadi apa boleh buat gitu kan. So let's go. Oke guys, langsung saja kita mulai mengunboxing air cooler Ali7 prosesor H120D yang baru saja kita beli teman-teman. Dan di sini Abang Yuda sudah menyediakan sebuah golok pusaka yaitu cutter teman-teman. Jadi langsung aja kita buka dan kita lihat di dalamnya seperti apakah isinya ya teman-teman ya. Langsung aja kita akan mulai membukanya. Ini semuanya ditutup sama bubble wrap ya, bubble wrap warna hitam teman-teman. Oke, di sini kita sudah bisa melihat ya, ini adalah si air cooler dari Alice ya teman-teman ya, Alice H120D-nya teman-teman sudah terlihat. Langsung aja kita keluarkan dari dalam bubble wrap-nya. Di sini Abang Yuda mendapatkan resinya ya, seperti biasa. Resi ini sangat bersifat pribadi, jadi nggak Abang Yuda kasih tunjuk ya. Oke, kita letakkan dulu resinya dan inilah dia teman-teman penampangnya. Nah, buat teman-teman yang ingin melihat penampang dari si Alice H120D ini, langsung aja teman-teman lihat review berikut ini. Oke. Oke guys, setelah tadi Abang Yuda sudah menunjukkan review dari dusnya dan juga spesifikasinya dari tulisan di kotaknya, langsung aja di sini mulai ke penjelasannya teman-teman. Oke, di sini penampang depannya nih teman-teman, penampang depannya. Jadi seperti inilah dia wujud dari si Alice H120D-nya teman-teman, versi 2 nih. Ada tulisannya versi 2 nih ya di pojok atas ini nih. Oke, langsung aja di sini Abang Yuda akan buka dulu teman-teman, karena kita kan mau melihat dalamnya ya. Masa lihat dalamnya nggak bisa sih. Oke, langsung aja kita keluarkan dari dalam dusnya teman-teman. Ini kita keluarkan dulu nih dari boxnya nih. Oke, pertama-tama di sini dalam dus kita mendapatkan sebuah buku manual ya. Ini ada buku manualnya nih. Manual booknya. Oke, manual booknya sangat membantu sekali kita untuk bisa merakitnya nih teman-teman. Jelas sekali ya ini manual booknya tuh, manual booknya tuh. Oke, dan sorry banget teman-teman, setiap kali Abang Yuda itu mereview pasti Abang Yuda langsung kasih tutorial. Kenapa? Kalau menurut Abang Yuda tuh tutorial dan review itu harus digabung supaya kalian tuh bisa melihatnya lebih jelas, lebih detail gitu kan. Itu kalau menurut Abang Yuda gitu. Versi Abang Yuda. Oke, di sini langsung aja kita keluarkan. Oke, di sini kita mendapatkan apa ini? Ada sebuah kotak
kotak berwarna putih, nggak tahu apa isinya. Langsung aja coba kita lihat isi di dalamnya teman-teman, apa yang kita dapatkan gitu kan. Oke, yang kita dapatkan di sini, oh kita mendapatkan kabel fan teman-teman. Ini kabel fan ya. Ini adalah kabel fan-nya teman-teman. Tuh kabel fan. Kemudian kita dapat bracket gitu ya. Ini bagian-bagian bracket termasuk dengan baut-bautnya. Terbuat dari plastik sih bracketnya. Oke, kemudian kita di sini mendapatkan, oh kita juga dapat thermal paste teman-teman. Cuma thermal paste-nya sedikit banget. Oke, kita juga dapat baut-baut ya. Ini ada baut-bautnya. Semuanya pokoknya perlengkapan dia semua nih. Nah, termasuk ini nih teman-teman, yang paling penting nih, bracketnya nih yang nanti untuk kita letakkan fan-nya di atasnya gitu kan, fan-nya. Air cooler-nya gitu loh. Oke. Nah, yang ini teman-teman, yang petak ini nih, ini alas ya. Alas nanti kita taruh di bagian bawah motherboard teman-teman. Nanti Abang Yuda akan kasih tunjuk bagaimana cara memasangnya, oke? Oke, ini sekarang kotaknya udah kosong ya tuh. Tuh, kotaknya udah kosong tuh teman-teman. Udah kosong melompong. Nah, ini kita singkirin dulu nih. Alat-alatnya kita singkirin dulu. Nah, kemudian kita akan langsung aja. Nah, di sini ada busa hati nih, teman-teman. Ini busa hati kayaknya ya. Nah, tuh udah kelihatan tuh si Alice-nya tuh. Alice H120D-nya tuh, teman-teman. Oke, kita keluarin dulu. Nah, sudah terlihat teman-teman tuh kotaknya udah kosong ya tuh. Kotaknya udah kosong. Langsung aja kita singkirkan dan inilah dia tampangnya, teman-teman. Wow, mantap jiwa. Berat lumayan ya. Lumayan berat nih, teman-teman. Dan di bawahnya seperti yang teman-teman lihat ini nggak dikasih thermal paste. Itu nggak ada thermal paste-nya. Nanti kita copot dulu ya plastiknya. Kita copot dulu supaya kita letakkan di atas CPU. Kalian wajib banget copot ini nih teman-teman, plastik ini ya, stikerannya nih. Oke, kita lihat ini kipasnya. Mantap kipasnya teman-teman. Kipasnya mantap. Dan yang Abang Yuda beli ini teman-teman, ini udah support RGB. Jadi kebetulan sekali dia tuh sudah berwarna-warni, mengkilap-kilap. Apalagi kalian yang punya casing bagian sampingnya itu transparan gitu kan ya, pakai tempered glass gitu. Itu pasti lebih teman-teman ya, lebih terlihat jelas gitu loh. Oke, nih tuh. Dan yang seperti yang teman-teman tahu ya, dalam pemasangan fan itu kita tuh selalu berlawanan arah gitu kan. Kalau yang depan itu untuk menghembuskan angin, otomatis yang di belakangnya itu untuk mengeluarkan angin. Tuh lihat kan ada perbedaannya kan, bagian belakang seperti ini, bagian depannya seperti ini. Tuh bisa dipahamin ya. Nanti Abang Yuda akan jelaskan secara pelan-pelan ya teman-teman ya nanti. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan mulai prakteknya bagaimana cara memasang fan ini teman-teman, atau air cooler ini ke CPU kita. Oke, seperti yang Abang Yuda katakan di awal, Abang Yuda di sini menggunakan soket LGA 1156 untuk CPU Intel Core i7 870 versi generasi 1 teman-teman. Apa boleh buat? Oke, langsung kita capcus teman-teman. Oke guys, langsung aja kita mulai prakteknya ya. Di sini Abang Yuda akan melepaskan ini dulu. Ini fan lama ya. Fan lama dari Abang Yuda punya CPU. Jadi kita akan lepaskan dulu. Pertama-tama kita lepas pinnya dulu nih teman-teman. Ini kabel pin, kita lepas dulu. Kemudian kita akan buka semua bautnya. Seperti yang kemarin Abang Yuda udah pernah kasih tutorial cara mengganti pasta itu. Jadi sama aja. Kita cuma tinggal melepas baut-bautnya aja teman-teman. Oke, kita lepas dulu. Nah ini masih ada thermal paste Abang Yuda yang kemana Abang Yuda pasang ya. Nah, nanti kita akan lap dulu teman-teman. Kita bersihkan lagi. Oke guys, karena tadi CPU fan-nya sudah kita lepas. Nah, langkah kedua teman-teman harus membersihkan bekas thermal paste yang lama ya di sini ya. Ini udah Bang Yuda bersihkan. Kemudian teman-teman di bagian belakang ini kan ada bracketnya nih. Ini bracketnya teman-teman. Nah ini bracketnya kita lepas dulu nih. Tuh seperti itu. Jadi bracketnya kita lepas teman-teman. Kemudian teman-teman, sebelum teman-teman memasang semua baut bracket baru, teman-teman wajib banget untuk melepaskan bagian ini teman-teman. Nanti takut lupa ya. Ini Abang Yuda udah ngelepaskannya teman-teman. Ini stikerannya udah kita lepas. Sorry banget. Sebenarnya ini dilepas stikernya terakhir juga nggak masalah teman-teman. Cuma Abang Yuda di sini melepasnya di awal ya, supaya nanti nggak kelupaan gitu loh. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Nah di sini teman-teman, Abang Yuda akan menggunakan bracket yang ini ya, yang di sini lubangnya gede, bukan yang lubangnya kecil. Kenapa? Karena yang lubangnya kecil ini nggak cocok sama soket LGA 1156 teman-teman. Karena di sini Abang Yuda pakainya soket LGA 1156, jadi otomatis kita perlu yang ini. Jadi seperti itu. Nah jangan lupa teman-teman, di bagian ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada yang single, penguncinya single, bisa dilihat nih penguncinya single. Yang ini ada yang triple 1 2 3. Nah yang ini di samping ya teman-teman ya, ini lokasinya di samping, sedangkan yang ini di atas. Seperti ini posisinya. Nah nih seperti ini teman-teman posisinya, kita letakkan tuh, yang single di bawah sama di atas seperti itu. Oke, sisanya kita tinggal pasang semua bautnya teman-teman ya. Sisanya kita tinggal pasang semua baut aja. Nah untuk pemasangan thermal paste yang baru itu nanti setelah kita pasang semua baut ya teman-teman ya, biar nanti nggak ribet aja. Jadi Abang Yuda giniin aja biar lebih gampang teman-teman. Pokoknya kita setel dulu supaya nantinya nggak terjadi masalah. Langsung aja kita baut teman-teman.
Nah, pakai baut yang ini nih, baut yang bening ya teman-teman ya, baut yang bening kita pasang dulu. Di sini ada 4 biji ya. Nah, satu dulu di atas sebelah sini, kemudian satu di bagian bawah seperti ini teman-teman. Kemudian satu lagi di sebelah atas nih teman-teman. Kemudian yang terakhir teman-teman di bagian kiri bawah nih seperti ini. Oke, sekarang udah pas ya. Nah, kalau yang bagian putih ini, baut yang putih bening itu sudah terpasang, teman-teman wajib menyiapkan 4 biji baut yang seperti ini nih. Baut yang seperti ini teman-teman, yang berwarna hitam terbuat dari plastik tapi nggak ada ulirnya ya, nggak ada ulirnya ya. Jadi langsung aja kita pasang seperti ini. Jadi ini bautnya tinggal tancap aja teman-teman, nggak ribet kok. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Dan yang terakhir ini ya. Nah, tuh udah ya, semuanya udah Abang Yuda pasang. Nah, kemudian teman-teman wajib banget memberikan thermal paste. Di sini Abang Yuda pakai thermal paste bawaan dari Alice ya. Ini dikasih gratis aja teman-teman Abang Yuda, jadi nggak perlu mengeluarkan thermal paste Abang Yuda yang Abang Yuda beli kemarin. Jadi kalau misalnya pemasangan thermal paste itu, kalau menurut Abang Yuda semakin dia bisa menutupin permukaan dari si prosesornya, dia akan semakin bagus teman-teman. Jadi wajib banget dia menutupi semua permukaan dari prosesor ya. Kemudian Abang Yuda akan gunakan spatula dari si thermal greasy-nya teman-teman. Oke guys, jadi cara yang terakhir teman-teman tinggal pasang aja ini air coolernya ya teman-teman, air cooler Alice-nya. Jadi caranya seperti ini, sangat gampang sekali. Teman-teman sangkutkan dulu bagian atasnya seperti ini. Nah, kemudian yang bagian bawahnya teman-teman tekan tuh. Yang bagian bawah ditekan ya, kan paskan ke tengah nih teman-teman, paskan di tengah, paskan ke kuncinya. Nah, sekarang udah ke kunci teman-teman, tuh bisa dilihat ya, udah ke unlock semua teman-teman, tuh udah ke unlock, bisa dilihat, sudah dikunci maksudnya, sudah di lock bukan di unlock. Kalau di unlock dibuka dong berarti kan, ya seperti itu tuh, udah kepasang ya, sudah sempurna teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, tahapan terakhir, di sini kita punya konektor teman-teman, konektor ini kita pasang dulu nih, seperti ini caranya. Di sini kan ada 2 biji kabel nih teman-teman, ada 2 biji kabel untuk fan dari si Alice-nya. Nah, kita pasang dulu nih seperti ini. Seperti ini teman-teman, sangat gampang sekali pokoknya ya. Nah, kemudian yang ini kita masukkan di sini nih teman-teman. Nah, tuh kan udah jadi kan. Nah, berikutnya teman-teman, tinggal teman-teman tancapin aja di bagian ini nih teman-teman. Untuk kita punya fan ya, port fan-nya di sebelah sini. Nah, nanti kita pasang, cuma ini belum Abang Yuda pasang dulu. Nanti kita harus tentuin dulu lokasinya supaya dia nih nggak apa nyebutnya ya, berantakan ya kabelnya ya. Kabelnya jangan sampai berantakan teman-teman, jadi harus kita atur dulu. Nah, di sini langsung aja teman-teman, Abang Yuda bakalan ngerakit ya teman-teman ya, ngerakit PC lagi. Ngerakit PC, padahal bukan ngerakit PC teman-teman, kita cuma menukar casing aja ya, karena casing Abang Yuda yang lama itu nggak cukup pakai si Alice ini teman-teman, karena Alice ini cukup gede ya. Jadi Abang Yuda punya casing yang lama yang Simbada Battleground 3 itu nggak bisa dipasangin Alice ini teman-teman, karena kekecilan gitu loh, casingnya yang kekecilan, bukannya ini kegedean teman-teman malahan. Oke, langsung aja teman-teman, di sini Abang Yuda akan switch kamera dulu ya. Kameranya akan kita switch dulu teman-teman, kita akan ganti ke mode. Jadi kita akan langsung merakit. Oke, langsung aja. Oke guys, langsung aja kita mulai ya. Di sini Abang Yuda akan melipat kabelnya dulu supaya dia tuh nggak terlalu terlihat sumpek ya. Nah, jadi seperti ini kita lipatnya. Nah, kemudian teman-teman, untuk pinnya ini, kabel pinnya ini kita akan pasang di sebelah sini nih teman-teman, yang di samping sini ya, di sebelah samping sini. Nah, Abang Yuda akan langsung aja pasang. Oke, sudah dipasang ya teman-teman ya. Tuh, udah kecok kan? Langsung aja di sini teman-teman letakkan di sebelah ini teman-teman. Nah, sebelah sini. Oke, pertama-tama teman-teman pasang bracket untuk si motherboard dulu nih seperti ini. Oke guys, kalau misalnya udah terpasang seperti ini, nih motherboardnya udah Abang Yuda baut ya, tuh udah nggak gerak-gerak lagi, ini udah pas semua. Sorry banget tadi Abang Yuda cut, mengapa? Karena ini agak ngepres ya, dan seperti yang teman-teman lihat, di sini udah nggak sanggup lagi untuk menampung 1 biji fan. Pun ini fannya udah double ya, jadi nggak usah dipasang fan lagi. Di sebelah belakang juga menurut Abang Yuda udah nggak apa-apa. Selanjutnya teman-teman tuh hanya perlu memasang RAM aja nih. Nah, di sini Abang Yuda udah siapkan, ini RAM kita yang kemarin kita akan pasang teman-teman. Ini RAM DDR3 ya, RAM DDR3 kita
kita pasang dulu teman-teman di sebelah sini. Nah seperti ini, kita tinggal masukkan aja. Kemudian tinggal kita tekan kedua ujung kedua sisinya seperti ini. Nah sampai dia ada bunyi cetek ya. Kalau udah bunyi cetek teman-teman, artinya dia udah kepasang sempurna seperti itu. Nah kemudian satu lagi ini yang terakhir teman-teman, karena di sini Abang Yuda punya slot RAM ada 2 ya. Di sini Abang Yuda pakainya RAM 8x2 atau 16 GB. Nah seperti itu. Kemudian teman-teman tinggal pasang ini, ada kabel power LED, terus power SW, kemudian di sini ada HDD LED sama power LED atau reset SW. Nah ini teman-teman kita akan pasang, karena di sini motherboard Abang Yuda itu adalah Maxus Black Panther. Untuk 5 kabel ini ya, ini akan kita pasang di sebelah sini nih teman-teman, di bagian bawah sini ya. Tuh nih di bagian sini teman-teman, kita akan pasang di sebelah sini. Oke langsung aja teman-teman, kita akan memulai memasangnya. Di sini Abang Yuda akan memulai dengan memasang HDD LED dulu nih. Nah HDD LED-nya akan Abang Yuda pasang. Buat kalian yang nggak paham tentang kabel, kalian bisa lihat buku manual dari motherboard kalian seperti itu. Nah di sini Abang Yuda akan pasang HDD LED-nya dulu, tapi lebih baik Abang Yuda pasang power LED aja dulu ya. Power LED aja dulu teman-teman, yang plus sama minus. Nah yang plus ada di bawah ya teman-teman ya posisinya, yang minus ada di atas. Oke seperti itu aja. Langsung aja kita susun dulu teman-teman seperti ini. Nah kemudian langsung aja kita tancepin. Nah kita tancepin dulu teman-teman satu-satu. Yang plus dulu Abang Yuda akan tancap. Oke seperti ini. Kemudian yang min teman-teman, ini yang min akan kita pasang juga. Nah seperti ini. Oke udah kepasang. Kemudian kita akan pasang HDD LED-nya teman-teman. HDD LED-nya ada di samping dari si power LED ya teman-teman ya. Ada di samping dari power LED seperti itu. Ntar akan Abang Yuda pasang dulu. Kemudian untuk reset LED teman-teman, ini ada kabel reset LED sebelah sini. Ini akan kita pasang di bagian atasnya teman-teman. Dan kita pasang di bagian atasnya seperti ini. Nah kemudian untuk power SW ini di atasnya ya teman-teman ya. Nah sudah kepasang semua ya teman-teman ya. Ini sudah kita pasang semua. Kemudian teman-teman kita tinggal memasang kabel ini nih. Ini namanya kabel USB ya. Nah untuk kabel USB ini teman-teman posisinya di sini nih. Ini kabel USB teman-teman. Posisinya di sebelah sini. Ini kabel USB front panel ya. Kabel USB front panel. Untuk motherboard kita masing-masing beda-beda ya teman-teman ya. Kalau Abang Yuda di sini pakai Maxus Black Panther. Jadi kalian boleh ikutin. Tapi kalau kalian punya motherboard berbeda, lebih baik cek buku manualnya dulu teman-teman. Seperti itu. Oke, sudah kepasang teman-teman. Kemudian berikutnya di sini kita punya kabel HD audio teman-teman nih. HD audio itu di samping sini teman-teman posisinya. Nah sudah kepasang ya teman-teman ya. Nah kemudian kita akan pasang kabel dari power supply-nya dulu nih. Oke guys, yang berikutnya harus kita pasang ini ya. Ini dia teman-teman, ini namanya adalah soket 12 pin. Nah kita pasang dulu teman-teman, posisinya seperti ini. Nah tinggal kita tancapin aja seperti ini. Bang Yuda akan kunci bagian bawahnya dulu. Ini ada pengunci bagian bawahnya teman-teman, supaya dia tuh benar-benar terpasang. Oke kemudian kita harus memasang kabel dari casing ya, kabel powernya. Nah ini dia teman-teman, kita akan pasang ini. Nah posisinya seperti ini teman-teman, posisinya seperti ini. Oke sudah. Oke teman-teman, di sini Abang Yuda udah siapkan kita punya VGA ya teman-teman ya. Kita akan pasang VGA-nya dulu ini, VGA colorful kita teman-teman. Kita majukan dulu yang bagian putih-putihnya. Setelah itu teman-teman pasang seperti ini. Nah tinggal ditekan sedikit, dia akan langsung masuk teman-teman. Tuh kan sudah masuk. Baru setelah itu kita kunci teman-teman ya. Oke teman-teman, ini dia Abang Yuda udah siapkan bautnya ya. Ini bautnya, langsung aja kita pasang teman-teman. Sorry, tinggal kita baut aja nih teman-teman. Sebentar. Oke guys, karena tadi kita udah pasang GPU atau VGA cardnya. Nah sekarang kita tinggal pasang storage-nya aja nih teman-teman ya. Nanti kabelnya juga kita rapikan, tenang aja. Oke guys, setelah tadi kita udah pasang ya, ini kabel SSD atau HDD-nya udah kita pasang ke motherboard. Nah berikutnya kita harus pasang kabel power supply-nya ya, kabel power supply-nya ke si HDD-nya teman-teman, supaya dia bisa nyala seperti itu. Oke guys, buat kalian yang punya casing sama seperti Abang Yuda, GameMax atau casing yang hampir serupa, itu kan nggak ada baut di depannya ini. Bagaimana cara buka front panelnya? Nah di sini Abang Yuda caranya begini teman-teman. Di bagian bawah ini ada lubang teman-teman, bisa dimasukkan tangan. Nanti kita tarik ke atas pelan-pelan ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Sorry banget di sini Abang Yuda agak kasar ya, karena Abang Yuda sendirian teman-teman. Buat teman-teman yang punya fan seperti ini, teman-teman bisa pasang teman-teman. Dan kalau misalnya kalian itu punya casing yang sama seperti Abang Yuda, yaitu adalah GameMax G561, ini kan ada tempat untuk kaset ya teman-teman ya. Ada disknya untuk kalian kalau misalnya kalian punya CD driver, kalian bisa pasang di sini teman-teman. Cuma di sini karena Abang Yuda nggak punya CD driver, langsung aja kita pasang fan-nya aja dulu ya. Di sini kita bisa pasang 2 biji fan teman-teman, satu di bagian sini, satu di bagian sini teman-teman. Jadi di atas satu, di bawah satu. Jadi totalnya ada 2 aja. Kan kita baut dari dalam teman-teman. Sebentar Abang Yuda siapkan dulu baut untuk fan-nya. Oke guys, sekarang fan-nya udah kepasang ya. Tuh lihat, fan-nya udah kepasang teman-teman. Kemudian teman-teman di sini kan ada konektor fan ke power supply teman-teman. Jadi langsung aja kita pasangin ya. Nah di sini Abang Yuda akan langsung pasang teman-teman. Di sini bisa dilihat akan langsung aja pasang teman-teman. Jadi langsung aja teman-teman, di sini Abang Yuda akan tutup bagian front panelnya. Oke guys, seperti inilah dia ya hasil
terakhirnya teman-teman, tuh udah jadi kan, udah Abang Yuda pasang, udah nyala tuh. Nah kalian bisa lihat tuh udah tampil ke menu Windows teman-teman, tuh bisa dilihat ya, dan artinya sudah berhasil teman-teman. Dan untuk suhunya setelah kita pasang air coolernya sendiri teman-teman ya, di sini Abang Yuda tidak mengeceknya. Nanti teman-teman kalau misalnya punya, kalian bisa cek sendiri berapa besar suhunya gitu kan, berapa perbandingannya setelah dipasang dengan sebelum dipasang teman-teman. Tapi kalau menurut Abang Yuda di sini pasti suhunya sudah turun drastis seperti itu. Oke, seperti ini aja teman-teman. Sorry banget ya Abang Yuda di sini belum bisa mereview berapa apa suhunya ya, karena di sini Abang Yuda nggak punya aplikasinya nih, aplikasi untuk ngecek suhu. Buat kalian yang udah master, kalau kalian tahu bagaimana cara mengecek suhu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Seperti itu aja ya, artinya sudah berhasil. Oke guys, demikianlah cara untuk memasang air cooler pada CPU Intel Core i7 870 ya, atau generasi pertamanya Intel. Waduh, jadul banget Bang Yuda punya Bang Yuda. Nggak masalah men, yang penting bisa dipakai buat kerja. Dan inilah dia teman-teman, tampang dari Alice H120D ya, versi 2 teman-teman. Dan untuk harganya sendiri teman-teman, Abang Yuda lupa memberitahu di awal. Ini Abang Yuda beli dengan harga 365.000. Ada juga yang menjual sampai 399.000 sampai 400 ribuan. Pokoknya harganya di bawah 400.000. Ya seperti itulah. Jadi kalian harus pada milih-milih ya. Buat linknya Bang Yuda nggak taruh di deskripsi karena ini bukan rare item. Kalian bisa cari di semua online shop. Maukah Tokopedia ataukah Shopee, semua ada teman. Bahkan Lazada pasti ada men. Jadi kalian jangan khawatir gitu ya. Dan air cooler yang satu ini teman-teman, ini cocok banget buat kalian para pengguna Intel dengan LGA 775, 115X atau 1156, 1151, 1155, semuanya bisa teman-teman. Kemudian 1366 dan 2011 ya, bisa dipakai teman-teman. Kemudian untuk AMD, kalian bisa gunakan ini di AMD 4, AM3, AM2, kemudian FM2, FM1 teman-teman. Jadi aman gitu, bisa dipakai. Kecuali soket LGA 1200 ya. Di sini nggak bisa soket 1200 nih teman-teman. Karena nggak tertera ya. Jadi Abang Yuda nggak berani jamin. Kalaupun bisa ya Bang Yuda wallahu alam, karena belum mencoba ya. Buat kalian yang sudah pernah mencoba memasang air cooler yang satu ini ke motherboard dengan soket LGA 1200, kalian bisa tulis di kolom komentar bisa atau tidak ya. Jadi Abang Yuda akan menunggu komentar kalian seperti itu. Dan untuk suhunya sendiri teman-teman, Abang Yuda rasa ini bisa menurunkan suhu tuh sangat-sangat lumayan dingin teman-teman ya. Buat spesifikasinya kalian bisa baca di belakangnya ya, bagian belakangnya tadi Abang Yuda udah pernah review di bagian awal, jadi kalian tinggal baca aja seperti itu. Oke teman-teman, Abang Yuda tahu video ini banyak kekurangannya. Kenapa? Karena Abang Yuda nggak bisa menunjukkan lebih detail lagi. Kenapa? Karena Abang Yuda posisinya di sini untuk recording sendirian atau proses syutingnya sendirian, nggak ada yang bantu. Jadi apa boleh buat, kita seadanya. Semoga aja video ini dapat membantu teman-teman semua yang kesulitan dalam memasang air cooler Alice H1200. H1200? H120D. Oke, gak apa-apa, kita candaan dulu sebelum kita pamitan. Oke, jangan lupa kalau kalian senang dengan video ini untuk silahkan menekan tombol like, share kepada teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasinya dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah, sebab tanpa komentar kalian rasanya sepi setiap kali saya upload video baru teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutorial teman-teman, sampai jumpa di next episode. Bye bye.